Karena sekalian teksnya tuh Bu, itu nanti dihafal. Jadi nanti apa dikasih. Masih baru berapa itu nomor HP-nya maupun nomor WA juga bisa dihubungi. Bagaimana itu lagunya siapa ya Bu? Karena nanti ada pertunjukan di sini ilmu. lomba ya dan Lomba. Jadi kan Sekarang iya, karena kita lomba. Nanti boleh ya. Apa ya? Kelas ini ke sana sama ke sana. 3 tahun, 2 tahun sama 3 tahun ataupun ini misi saya nanti membuat kelas kita itu lebih cepat mendapatkan informasi, cepat mendapatkan apapun yang ada disampaikan oleh UT Pokjar Labuan Batu Utara gitu. Itulah intinya visi dan misi kita. Itu contohnya untuk kelas kita ini. Apa nanti perkembangan untuk nanti ke depan harinya sudah mulai kuliah nanti. Jalur sidik misi itu juga di sana. Mereka ada kuliahnya tatap mukanya gitu. Jadi satu kelas itu dia sampai 40 orang gitu. Nah, Universitas Terbuka itu berdiri pada tahun 1984. Mungkin ada yang belum lahir di sini, mungkin juga belum lahir ya kan. Tapi kalian belum lahir, masih berada di awang-awang. Universitas Terbuka itu sudah berdiri, ya. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, didirikan pada tanggal 4 September 1984 diresmikan oleh Presiden Soeharto almarhum. Ya. Universitas Terbuka itu pusatnya di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Dia bukan di DKI Jakarta ya, tapi di Tangerang Selatan, daerah Provinsi Banten itu. Nah, bukan di Jakartanya ya. Nah, kalau di setiap provinsi kita ada 34 provinsi, di setiap provinsi itu ada UPJJ UT namanya. Unit Program Belajar Jarak Jauh. Nah, kalau di Sumatera Utara UPJJ UT-nya itu berada di Medan, tepatnya di Jalan Bromo nomor 29 Medan. Kemudian di kabupaten kota itu namanya kelompok belajar. Jadi Kabupaten Labuan Batu Utara ini pokjarnya berada di sini, di Jalan Kamarudin Munti, Perumahan Baru nomor 4-7, Kelurahan Ekanopan Timur, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, negara Indonesia. Lengkap ya. Ya. Nah, apakah di Universitas Terbuka Pokjar Labura itu khusus mahasiswa Labura? Tidak. Nah, banyak mahasiswa dari asahan yang dia tidak dibatasi oleh kabupaten kota, tapi mana yang terdekat itu dia yang diambil. Dan tidak ada pembatasan. Kalau orang asahan harus asahan ke kisaran. Kalau orang Labura harus di Labura, kalau orang Labuan Batu harus di Rantau Prapat, tidak. Mahasiswa dari Rantau Prapat banyak yang di sini, terserah mereka memilih. Kenapa? Mungkin yang semesternya itu nggak ada di sana, di sini ada. Gitu. Kemudian yang dari kisaran, dari asahan juga banyak di sini. Mulai dari Pulau Raja, Sungai Piring, kemudian Air Lobang itu banyak di sini. Karena jarak, kalau dia ke kisaran kan lebih jauh gitu ya, 1 jam lebih. Kalau dia sini hanya 15 menit gitu. Nah jadi ada orang Kenopan yang kuliah di kisaran, ada, terserah dia, gitu. Ya. Jadi UT Pokjar Labura ini sudah berdiri dari tahun 2006 dan sampai sekarang sudah berusia 15 tahun. Ya. 2006 itu saya pertama sekali membuka, kemudian mahasiswanya semakin banyak.
Dan sampai saat ini mahasiswa kita belum saya rekap karena masih pendaftaran sebenarnya sudah besok terakhir, tapi kami sudah tutup semalam, nggak sanggup lagi capek gitu. Terus mahasiswa lama yang untuk registrasi pembayaran uang kuliah itu sampai tanggal 5, jadi belum bisa saya rekap berapa jumlah akhirnya sampai saat ini. Yang jelas kalau semalam 618, semester ini saya rasa mungkin lebih dari kisaran angka itu gitu. Ya. Di UT Pokjar Labura ini sebenarnya terdiri dari 2 manajemen, ya, 2 pengelola, ya. Kenapa? Karena dia kalau jumlah di atas 500 maka dia harus dibagi menjadi 2 pengelola, ya. Pengelola itu ada saya dan ada anak saya, mungkin kenal kalian ya, si Reja. Harusnya dia hari ini berada di sini. Tadi pagi kita keluar ada urusan, tapi belum sampai di sini. Ya. Di UT Pokjar Labura ini dia maupun UT secara keseluruhan itu ada 4 fakultas. UT pusat itu memiliki 4 fakultas. Jadi UT pusat kemudian PDD provinsi sampai ke kabupaten kota itu semuanya sama, 4 fakultas. Fakultasnya itu terdiri dari fakultas ekonomi, ya, fakultas ekonomi, kemudian ada fakultas hukum, ilmu sosial dan ilmu politik atau FISIP, kemudian ada fakultas sains dan teknologi, kemudian ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, FKIP. Nah, fakultas ekonomi ini terdiri dari jurusan akuntansi. Di semester ini tidak ada yang mengambil jurusan akuntansi, prodi akuntansi. Kemudian jurusan atau prodi di fakultas ekonomi ini yaitu manajemen. Kalau di non-pendas, jurusan manajemen ini paling diminati, banyak mahasiswa manajemen, ya. Dan jurusan yang lain atau prodi di fakultas ekonomi ini yang lain adalah ekonomi pembangunan. Nah, ini peminatnya agak kurang sih, ya. Yang paling banyak itu manajemen untuk fakultas ekonomi. Kemudian fakultas hukum, ilmu sosial dan ilmu politik ini terdiri dari beberapa jurusan. Saya pun agak lupa juga ya kan, harus buka buku dulu. Di FISIP, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP, ya, itu terdiri dari berbagai program studi, yaitu program studi administrasi pajak diploma 3, kemudian program studi ilmu administrasi publik S1, program studi ilmu administrasi bidang minat administrasi dan manajemen kepegawaian. Selanjutnya program studi ilmu administrasi bisnis dan program studi ilmu pemerintahan S1 semua. Selanjutnya program studi pengelolaan arsip dan rekaman informasi, program studi ilmu komunikasi, program studi perpustakaan, ini untuk pustakawan. Kemudian program studi sosiologi, program studi sastra Inggris bidang minat penerjemahan, dan yang terakhir program studi ilmu hukum. Nah, semua program studi yang ada di FISIP ini semua sudah terakreditasi A dan B. Jadi tidak ada yang akreditasinya C. Kemudian tadi di ekonomi itu semua akreditasinya A dan B. Jadi A dan B. Ya, saya lanjut ke fakultas berikutnya, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam F4, atau sekarang dinamakan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Fakultas Sains dan Teknologi terdiri dari program studi matematika, bukan keguruan ini ya. Nanti di FT itu ada matematika, tapi dia kependidikan. Ini bukan kependidikan. Itu bantu satu lagi. Ya, ini
program studi matematika non keguruan. Kemudian program studi sistem informasi, Eskom, sistem informasi, gelarnya Eskom. Kemudian ada program studi statistika, ini untuk BPS, Biro Pusat Statistik. Saya lanjut. Program studi agribisnis bidang minat, ini bidang minatnya terdiri dari 3, yaitu penyuluhan dan komunikasi pertanian, kemudian penyuluhan dan komunikasi peternakan, penyuluhan dan komunikasi perikanan. Jadi ada spesialisasinya 3. Tapi rumputnya agribisnis. Agribisnis dia dibagi lagi jadi 3 bagian: pertanian, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya program studi biologi, program studi teknologi pangan. Jadi kalau untuk orang pertanian, dia selain agribisnis juga ada teknologi pangan, ya. Dan yang terakhir program studi perencanaan wilayah dan kota. Jadi untuk perencana pengembangan wilayah dan kota, wilayah kota dan daerah kabupaten. Itulah program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi atau FIPA. Nah, saya lanjut, yang terakhir adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP. Nah, kalau di FKIP ini dia adalah mahasiswanya yang bisa mendaftar ke UT itu adalah mahasiswa yang sudah guru dan mengajar minimal 1 tahun. Jadi kalau dia bukan guru, mau mengambil jurusan pendidikan tidak bisa. Jurusan pendidikan di FKIP ini banyak, nanti akan saya bacakan jurusan-jurusan. Tapi yang harus diingat adalah yang bisa mendaftar di FKIP adalah mahasiswa yang sudah guru, ya, mahasiswa yang sudah guru dan minimal mengajar 1 tahun. Dia berbeda di UT ini dengan perguruan tinggi konvensional yang lain. Kalau yang lain itu dia begitu tamat SMA langsung masuk bisa. Tapi kalau di UT tidak bisa. Karena di UT ini, apalagi di FKIP-nya itu adalah untuk yang sudah mengajar, sudah bekerja. Mahasiswanya diprioritaskan yang sudah mengajar. Jadi banyak yang datang ke Pokjar ini dia baru tamat tahun 2020, ya kan? Kemudian dia mau ngambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar tinggi SD. Dan itu kita tolak. Karena di sistem dia langsung menolak gitu. Di ijazahnya lihat tahun 2020 langsung tolak. Kenapa? Dia kemarin tamat bulan 5 2020, ya kan? Nah, kalau sampai sekarang ini belum sampai 1 tahun. Bulan 1 tahunnya nanti bulan 5 2021. Jadi itu tidak bisa masuk. Banyak yang mau mendaftar untuk jurusan PGSD dan PG PAUD. Tapi Pak, saya sudah mengajar. Ya, sudah mengajar, tapi masa mengajarnya itu belum cukup. Nah, begitu ya. Bukan hanya PGSD, tapi jurusan pendidikan yang lain juga harus sudah mengajar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP ini terdiri dari prodi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini sudah mengajar, yang sudah guru gitu. Kemudian program studi Pendidikan Bahasa Inggris, program studi Pendidikan Biologi, program studi Pendidikan Fisika, program studi Pendidikan Kimia, program studi Pendidikan Matematika, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, program studi Pendidikan Ekonomi, program studi Teknologi Pendidikan, semua S1. Dan akreditasinya itu adalah A dan B. Tapi kalau di yang banyak akreditasi A itu di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Fisik, ya. Kalau di FKIP belum ada yang A, ini masih B semua, ya. Tapi A dan B itu tidak masalah, itu masih aman. Nah, terkecuali dia program studinya akreditasinya C, itu bahaya. Ya kan? Ada anak kawan saya bertanya, Om, awak di kuliah di sini, perguruan tinggi ini begitu. Akreditasi jurusan awak C, Om. Gimana itu, Om?
Ya, gue bilang bagaimana ya, agak berat sih kalau melamar dari ke instansi atau apa yang akreditasnya C gitu. Ya, nah maka kalian beruntunglah masuk ke UT ini, aman dia, negeri, kemudian akreditasinya itu A dan B. Ya, adanya dinamakan tutorial. Tutorial tatap muka. Tutorial tatap muka ini adalah untuk jurusan pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan guru PAUD. Itu tatap muka. Tapi selain yang dua jurusan ini namanya pendas, pendidikan dasar. Selain yang dua jurusan ini dinamakan non pendas, termasuk kalian ini non pendas gitu. Karena mahasiswa yang terbanyak di UT itu di seluruh Indonesia adalah PGSD dan PG PAUD. Nah, itu yang mahasiswa paling banyak. Selain yang dua jurusan ini dinamakan non pendas. Nah, kemudian yang kedua sistem pembelajarannya, tadi yang pertama kan tutorial tatap muka, TTM, tutorial tatap muka. Yang kedua tutorial online, tuton. Selain yang dua jurusan tadi, semuanya pembelajarannya tutorial online, tuton. Nah, kamu yang non pendas ini tutorial online, tuton. Kapan belajar tutorial online ini? Terserah mahasiswanya. Mau pagi, mau siang, mau malam, terserah. Yang penting ada waktu dan jangan mengganggu pekerjaan. CPNS ya kan? Tapi untuk formasi 2019 itu CPNS terbanyak adalah dicetak dari perguruan tinggi. Nomor 1 se-Indonesia adalah Universitas Terbuka. UT lah yang mencetak CPNS terbanyak se-Indonesia. Ya, tepuk tangan. Nomor 2 apa? Universitas Gajah Mada, UGM. Itu nomor 2. Nomor 1 Universitas Terbuka. Nomor 2 Universitas Gajah Mada. Nomor 3 Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. Ya. Nomor 1 sampai 10 nggak ada Unimed, nggak ada. UIN Sumatera Utara nggak ada. Apalagi apa namanya UNA nggak ada. ULB nggak ada. Apalagi Unisra nggak ada. Ya. Jadi nomor 1 pencetak CPNS terbanyak, yang penerimaan CPNS terbaru terakhir itu adalah Universitas Terbuka. Nomor 2 UGM, nomor 3 UPI, nomor 4 UI, nomor 5 Universitas Pajajaran kalau nggak salah saya. Baru berikut USU ada nomor 9 apa nomor 10 gitu, USU. Universitas Sumatera Utara. Dari sini. Kalau non pendas belum ada yang tamat, belum ada yang menyelesaikan pendidikan dari non pendas di sini. Kalau yang sudah berhasil kemarin jadi CPNS itu adalah PGSD. Karena PGSD kan dari 2006 sudah banyak, sudah terbuka sini. Nah, mungkin tahun ini atau tahun depan sudah ada yang tamat selesai dari apa? Dari dari non pendas ini. Ya, karena sudah ada yang semester 8 sekarang, sudah ada yang semester 6, 7, begitu. Nah, ini dia tukang suntik lembu berdatang. Nah. Oh ya, ini tukang suntik lembu juga berikutnya ini. Mana si Yusril? Iya, iya. Kemudian dari baris ketiga. Si Huala di mana rumahnya? Kau cocok ganting kau. Di mana rumahmu? Udah mulai. Itu sebelahnya? Hah? Air hitam. Bu? Hah? Ini? Hah? 50. Ini? Pun terhitung, Ekonopan. Betul lah. Labuan Haji kau. Dian. Ya, Ekonopan Timur. Berarti sini Ekonopan Timur ya kan? Ya. Saya Dodi Sukma Kurniawan, alamat Janpeli
Kalau saya terpilih, saya akan membangun rakyat. Umur. Hobi, umur 100 jomblo. Umur saya 18 tahun. 18 tahun. Jurusan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Rian Sabili Panjaitan, alamat Ekonopan lingkungan 3, jurusan manajemen, umurnya 19 tahun. Perkenalkan, nama saya Wanda Lamsa Chandra, alamat saya Dusun 3 Kamualang, Desa Gunung Melayu. Saya mengambil jurusan ilmu hukum. Visi misi saya kalau saya jadi ketua kelas akan saya bangun aspal yang mau jalan. Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya dari Kampung Lawang Dusun 2, Desa Gunung Melayu. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Umur 19 tahun. Kalau saya terpilih, Kalau didebatkan. Perkenalkan, nama saya Yuda Indra Lesmana, alamat saya Desa Labuan Haji. Jurusan saya agrobisnis dan pertanian. Terima kasih. nggak ada kalau saya terpilih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Diansani, alamat Paramanukan Nusa 3, Kanopan Timur. Jurusan agrobisnis pertanian, bidang tanaman. Perkenalkan, nama saya Mutia Kristina Silito. Alamat Perumahan Samboyan Blok F nomor 29 Kampung Tarutung. Jurusan Ekonomi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Sani, saya dari Damuli, jurusan agribisnis pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Ananda, alamat saya Tanah Rendah, Perumahan Bupati Labura. Jurusan saya agribisnis, bidang minyak penyuluh peternakan. Oke, ya. Sudah diingat nama-namanya? Sudah? Ya, perkenalkan ya. Yang ya, yang paling sudut tadi adalah siapa tadi? Dodi Sukma Kurniawan. Dodi Sukma Kurniawan, ya. Siap? Yang memilih Dodi Sukma Kurniawan, tunjuk tangan. Dirinya sendiri enggak juga. Dodi Sukma Kurniawan yang paling sudut, tunjuk tangan. Habis waktu. Berikut di sebelah Dodi tadi adalah Rian Zain Sagiri Panjaitan. Yang memilih Rian Zain Sagiri Panjaitan, tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Habis waktu. Berikut sebelahnya tadi siapa? Wanda. Berikut Wanda Alamsyah Chandra, yang memilih Wanda Alamsyah Chandra, tunjuk tangan. Gua ini Pak. Tunjuk tinggi lah, tinggi. 1, 2, 3. Ini 2. Tinggi lah, tinggi. Wanda. Mengaspal jalan tadi, Pak. Mengaspal jalan kan? Udah separuh, udah menang lah itu Pak. Udah separuh. Hah? Ya, berapa? Ada.
Berikut, enggak, saya mau milih sekretarisnya juga nanti. Suara dua terbanyak sekretaris ya kan. Samping tadi siapa? Padilla ini. Tunjuk tangan. Udah tunjuk tangan, saya tunjuk tangan lagi ya. Bingung saya nanti milih-milihnya. Ya. Berikutnya siapa sebelahnya? Yuda. Ya, yang milih. Hah? Siapa? Adalah Wanda Alamsyah Chandra. Ya, nanti. Berikut sekretarisnya adalah Padilla, gitu ya. Ya, silakan. Ya. Oke. Ya, sama-sama sinut sih. Iya, Wanda pengadilan negeri. Kemudian tinggal tadi di mana, Wanda? Tinggalnya di mana? Hah? Kampung Lalang. Iya, kemudian di kampung ya. Kemudian Padilla ini adalah mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Padilla ini adalah bekas mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, gitu ya? Iya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memilih saya. Semoga kami berdua langgeng gitu. Langgeng jabatannya, ya kan? Alamat saya di Dusun 2 Kampung Lalang. Bentar. Video. Lihat 1, 2. Turun pula. Dah. Yes. Ulang lagi lah. Apa yes tadi apa? Enggak, ini kan enggak. Iya, tadi udah. Oke. 2, 3 bumerang. Foto. 1, 2, 3. Oke. Jalan baru, yes. Satu PGSD AKPM. Yang masukkan dari SMA. Ade Lestari. Mana dia? Aisyah Rani. Al-Hilal Hamdi. Anita Nirmala Silawan. Dewi Yani Rantika Daulay. Rizkawati Sinaga. Intan Kumalasari. Zuanda Dikusuma. Lantio Sihombing. Onggalan Zafanya Tapuboron. Pasti Dermawan Gorusilawan. Prima Ayu Wandira Sugian. Putri Awal Lukesi. Ridwan Rezeki Lubis. Ripson Sihotang. Romadani Panjaitan. Amanah
Awaludin Rizky Panjaitan, Azmal Ridwan, Faisal Reza bin Saragi, Fauliza Siregar, Lena Rumapea, Maisaro Ritonga, Mardiana, Marganda Tangyang Simbolon, Maruli Sinaga, Masda Riani, Minar Veronica Sinaga, Nur Halimah Tambunan, Rahmat Hatta Saragi, Ridwanto Salmon Arwan, Rizky Maulida Panjaitan, Romika Siti Zulaiha Sitorus, Sri Mahdalena, Supriyanti, Tika Suryani, Yurmawati, Zuraida, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Sama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita melakukan kegiatan pembekalan awal mahasiswa baru atau PAMB, di mana kegiatan ini adalah tahapan kedua setelah kemarin kumpul di Pokjar ini tahapan kedua pembekalan awal mahasiswa baru. Nah, nanti pada tahap ketiga adalah kegiatan orientasi studi mahasiswa baru atau disingkat OSMB. Itu dilakukan seluruh Sumatera Utara dan dilakukan secara virtual. Dikarenakan keadaan pandemik, dia dilakukan secara virtual. Dikala keadaan normal itu dilakukan secara tatap muka, tapi dia pakai regional. Regional itu misalnya wilayah Batubara, Asahan, Labura di satu tempat. Misalnya tuan rumahnya Labura, gitu, atau tuan rumahnya Kisaran, atau tuan rumahnya Batubara, gitu. Tapi karena ini pandemik, maka kegiatan ini dilakukan secara virtual dan se-Sumatera Utara. Jadi seluruh mahasiswa baru pada masa registrasi 2021 ini wajib mengikuti orientasi studi mahasiswa baru itu yang akan dilaksanakan oleh UT Medan. Tapi nanti tanggal pelaksanaannya akan diberitahu melalui WA Group, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari mahasiswa baru di masa registrasi 2021, ya. Jadi di Universitas Terbuka itu dia tidak ada mengenal sistem semester genap, semester ganjil. Kenapa? Karena setiap semester Universitas Terbuka itu menerima pendaftaran mahasiswa baru. Nah, pendaftaran mahasiswa baru sudah ditutup. Jadi tidak ada lagi bisa mendaftar sebagai mahasiswa baru karena aplikasinya sudah tutup. Nah, bagi yang berkeinginan untuk mendaftar menjadi mahasiswa baru di Universitas Terbuka itu bisa pada bulan Juli nanti, bulan Juli 2021. Jadi kita setiap semester menerima pendaftaran mahasiswa baru, ya. Nah, kemarin banyak tamatan SMA sederajat tahun 2020 yang mau mendaftar sebagai mahasiswa Universitas Terbuka jurusan PhD. Tapi kita tolak. Kenapa? Karena persyaratan masuk di UT, baik dia PhD maupun PhD PAUD, dia tamat SMA itu sudah 1 tahun tamat dan memiliki SK mengajar, berarti sudah guru mengajar, ya. Kalau belum guru tidak bisa. Kalau di FKIP, di keguruan, di UT dia harus sudah mengajar. Nah, kemarin tamat 2020 bulan berapa? Bulan 6 atau bulan 7? Bulan 6 lah saya bilang ya, bulan 6 2020. Nah, saya udah mengajar loh Pak.
Ya tapi belum setahun. Dia hitung bulannya belum sampai setahun. Begitu. Kapan kami catatkan? Nanti bulan Juli 2021. Juli 2021 bisa mendaftar. Dan saya berkeyakinan di Juli 2021 nanti itu membludak tamatan SMA yang masuk jurusan PGSD. Kemarin jumlahnya itu yang S1 PGSD masukkan dari SMA itu jumlahnya 105 orang. Itu pun sebelum penutupan sudah saya tutup. Karena saya takut banyak-banyak kali pening kepala saya. Iya, 105 orang itu 3 kelas itu. Satu kelas kan maksimalnya 35. Nggak boleh 40, 35. Jadi 35 kali 3 udah 105, udah langsung saya tutup. Walaupun pendaftarannya belum ditutup, tapi kami di Pokja Labura sudah tutup gitu. Kenapa? Takut nanti kewalahan gitu. Nah, yang S1 PGSD bidang ilmu kemarin 109 orang. Sesudah proses pelaksanaan perkuliahan mundur berapa orang? Kenapa? Karena dipikirnya kuliah di UT itu santai-santai. Nggak tahu dia kuliah di UT itu berat. Ini negeri loh, ini bukan kaleng-kaleng. Ya, nah, jadi itu dia. Baik, saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu, saya perkenalkan. Sudah kenal sama saya kan? Iya. Karena mungkin waktu kalian daftar kan bukan sama saya. Daftarnya itu sama si Wanda, sama si Dana, ya kan? Tapi semua berkas itu saya pegang, saya mereka di rumah. Saya tengok fotonya, oh ini cantik orangnya, oh ini ganteng orangnya, oh ini udah tua gitu. Udah tua ini gitu. Nah, jadi semua berkas itu saya perhatikan semua persyaratannya, saya bongkar lagi balik udah cukup atau enggak. Nah, kalau kurang saya tulis di belakangnya kurang ininya, nah, kembalikan lagi sama si Dana, sama si Wanda. Telepon orangnya, Sulantar gitu. Ya. Baik, nama saya Dedi Aksas Ari, sarjana pendidikan, magister pendidikan, ya. Saya adalah ketua pengelola UT Pokja Labura, ya. Kalau di UT Pokja Labura ini saya lah bosnya, direkturnya gitu ya kan, atau rektornya, ya kan, atau apalagi namanya kepalanya. Yang belakang apa oleh saya? Inilah saya yang ganteng ini, ya kan. Jadi kalau teman-teman di lain di Pokja lain bilang rektor gitu ya kan, padahal bukan rektor. Ya, saya bertugas di pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara, tepatnya di Dinas PPPPA sebagai sekretaris dinas. Ya, nggak tahu sebentar lagi mau jadi kepala dinas atau bagaimana? Tengok nanti. Ya bukan ini ya kan. Ya. Saya di Pokja ini itu ada kalau jam istirahat dari kantor jam 12 sampai jam 2 sore atau setengah 5 sore sampai sore saya ada di Pokja. Tapi kalau di luar itu saya nggak ada sini. Yang stay di sini adalah karyawan kita sini, yaitu Wanda sama Dana. Ya kan? Ya kalian kemarin daftarnya kan sama si Wanda atau sama si Dana, begitu ya kan? Tapi semua berkas itu ada sama saya. Dan alhamdulillah semua proses pendaftaran itu sudah selesai. Makanya keluarlah nomor induk mahasiswa dari pusat. Itu nomor induk mahasiswa kalian itu dari pusat. Bukan dari Labura, bukan dari Medan, tapi dari pusat. Prosesnya itu agak sulit karena kami mengupload berkas, ya kan? Kemudian diverifikasi oleh pihak UT Medan selaku verifikator pertama, kemudian diverifikasi oleh UT Pusat selaku verifikator kedua. Agak pas yang nyebutnya, verifikator kedua. Dua kali proses. Bahkan ada yang satu orang sangat susah sekali. Kenapa? Karena NIM dia sudah ada beberapa NIM gitu. Ada NIM dia di Saran, ada NIM dia di sini. Itulah susahnya itu. Tapi alhamdulillah lah, udah selesai. Walaupun dengan perdebatan panjang dengan seseorang, akhirnya saya memenangkan pertarungan itu. Gitu. Iya. Ada sih udah mendaftar di tempat lain, tapi mendaftar di sini juga gitu. Jadi NIM dia itu sudah 2 gitu. Ya. Tapi itu proses dan sudah selesai semua dan sudah terbayar. Kalau sudah dibayar, maka sahlah kalian sebagai mahasiswa universitas terbuka. Ya.
Kalau ada yang mau mendaftar lagi, kami tidak terima karena sudah sistemnya, aplikasi sudah tutup, jadi tidak ada lagi. Dan saya sampaikan bahwasanya perkuliahan kita semester ini masih daring, namanya tutorial webinar. Ya, jadi kalau tutorial webinar ini dia tidak berdasarkan jumlah mahasiswa. Kalaupun 10, 5 orang, no problem, tetap dilaksanakan karena dia digabung-gabung. Digabung dengan daerah ini. Tapi yang bisa berdiri sendiri adalah S1 PGSD bidang ilmu. PGSD bidang ilmu 24 orang itu cukup satu kelas. Jadi dia nggak digabung dengan daerah lain. Tapi S1 PGSD AKPM yang dari SMA itu cuma berapa tadi? 19 orang. Nah itu belum cukup satu kelas, maka dia digabung dengan daerah lain. Demikian juga PAUD itu digabung dengan daerah lain. Tidak ada jadi masalah. Yang penting kalian adalah mahasiswa UTI Pok Jarlabura. Ya? Ya. Kita UTI Pok Jarlabura itu buka setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Senin itu jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Ya. Tapi kalau kita hari Minggu, kita tutup. Dan hari libur tanggal merah juga kita tutup. Kadang-kadang ada yang datang hari Minggu, jumpa sama saya pakai celana pendek ya kan, pakai baju pensi di sini, bersih-bersihkan rumput-rumput gitu kan. Pak saya mau ini, nggak buka hari ini, saya bilang. Pak saya udah datang dari kampung-kampung sana, dari dalam-dalam, nggak buka, petugasnya nggak ada, saya bilang. Kadang-kadang saya malu juga pakai celana pendek ya kan, pakai baju pensi gitu kan. Pokoknya untuk apalah jadi buruh kasar lah di sini hari Minggu, bersih-bersihkan, ya kan. Nah, jadi kalau kalian berurusan itu hari Senin sampai hari Sabtu, ya. Petugasnya stay di sini dari jam 8 sampai jam 6 sore. Ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang universitas terbuka. Jurusan agribisnis. Agribisnis ini ada agribisnis pertanian, ada agribisnis peternakan, dan ada agribisnis penyanyi pasti jago itu. Musik. Kabar bahagianya lagi di UT ini di setiap tahunnya ada namanya Dispor Seni. Dispor Seni itu isinya bisa main, kalau olahraga itu dia catur, tenis, terus badminton. Yang kalau seni itu nyanyi, menari, ada jurusan teknologi pangan, dan ada jurusan perikanan wilayah dan kota. Iya, nah itu nanti di setiap kabupaten dikumpulkan siapa yang paling terbaik masuklah ke Medan. Dan ilmu pendidikan ini adalah Nah setelah di Medan diseleksi lagi tuh, diseleksi. Contohnya diseleksi nanti setelah lulus dikatakan lulus sama mereka orang Medan. Nah itu dikatakan lulus berarti orang-orang yang terpilih itu nanti akan dibawa ke Jakarta, UT pusat. Kita kan UT ini pusatnya di Jakarta. Nasional ya berarti ya Bu Wanda ya. Udah tingkat nasional. Contohnya Bu Wanda udah sampai mana Bu ya? Kalau saya udah sampai Jakarta menari. Bawakan tepuk tangan dulu. Bawakan nama UT Pok Jarlabura dan sekaligus pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan ekonomi. Udah sah. Ya, selanjutnya S1 PGSD AKPM. Siapa ketua kelasnya? Berdiri. Siapa namanya? Romadani. Rumahnya di mana? Damuli. Ya. Karena ketua-ketua kelas ini pasti selalu koordinasi terus sama saya. Siapa sekretarisnya? Siapa namanya? Deviani Nantika Daulay. Oke, kalau begitu ke depan lah ya. Saya panggil lah ketua-ketua kelas ini ya. Yang PG PAUD, silakan PG PAUD, silakan Ibu. Sama sekretarisnya? Udah di sini loh. Dikasih lagi, kayak mana ini? Ini lah Ibu, sebelah sini. Ya, sebelah sana. Ya, yang PGSD bidang ilmu, silakan. Maju depan sama sekretaris. Ya.
Bang, kameramen ke ini sesi foto bang. Ya, lanjut yang S1 PGSD AKPMM. Ya, saya perkenalkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Nama saya Kamini, tempat tugas TK Negeri Pedesaan Damuli. Alamat Dusun 2 Kampung Walang, Desa Gunung Melayu. Menetapnya saat ini di Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusrika Eliza, alamat saya Dusun Simpang Siranggong, Damuli Pekan. Tempat bekerja saya TK Negeri Pedesaan Damuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, alamat Sukajadi, Damuli Pekan. Status belum menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Yani Rentika Daulay. Alamat saya Kecamatan Timur, lingkungan 4. Status saya belum menikah. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Romika Juliansi Pindaon. Saya tinggal di Ekanopan. Saya mengajar di SD Sultan Hasanuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Nama saya Awaludin Rizky Panjaitan. Alamat saya Ekanopan Timur, Kampung Baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu kembali ke tempat. Iya. Bisa. Orang ini bisa sekali fotonya. Iya. Handphonenya. Udahlah, yang angka PMM ngalah lah ya. Sekali lagi. 1, 2. Ya, tunggu. Panas malah soal. UT Pokjar Laburan, yes. Oke, selesai. Kamu di tempat kena dulu. Oke, 1, 2. Biasa aja dulu. Nah, baru buat senyumnya yang kedua ini. Oke, tunggu ya. Udah? Yes. Ayo, sekali lagi ya, kemarin infonya. Oke. Cek dulu latihan. Pokjar UT Labura. UT dulu. UT Pokjar Labura, yes. Latihan. Tangannya Nah, begini nanti. Pas yes. Pas yes gitu ya. Udah ketiga ya. Iya kan nanti diangkatnya. 1, 2, 3. UT Pokjar Laburan, yes. Oke, ulang ya. Tadi kan masih latihan. Ini senior ini. Masih latihan. Merekam. Tanganku ya. Nanti kalau udah yes, lihat ke kamera ini ya. UT Pokjar Laburan, yes. Oke. Oke. Wes, Dah. Satu lagi. Selanjutnya mahasiswa S1 PGSD AKPMM. Pokoknya, biar saya foto kan.
Yang canggih sikit lah. Oh. Oke, ulang sekali lagi. Ini kayaknya bermasalah handphonenya. Ayo, oke. Atau saya yang goblok. Ya. Oke, dah. Enggak musik kok dari sana. Iya kan, Pak? Enggak pakai musik ya? Pakai. Oh, Dana. Dana apa dibilangnya? Enggak pakai musik. Matikan musik tapi enggak pakai lagu kata Bapak itu tadi. Mana ada goyang ya? Meski semuanya
Fokus semua, siap. Macam di hutan. Sudah atau belum, Pak? Udah. Pak? Udah. Terima kasih kepada NPP. Loh. Banyak orang ini. Belum. Ulang, Bang. Siap ya, siap. Fokus. Nuju. Posisi, Pak Ketua. Kenapa? Secerca sinar harap murah di cakrawala, meski sama nyata idaman citra budaya bangsa. Chandra di muka, nama semangat baca, putra putri Nusantara sebagai penerus bangsa. Universitas terbuka pada pribadi mandiri, baktikan jiwa dan ragaku, menjaga lestarimu. Semoga tercapailah damai sejahtera menuju Indonesia jaya sepanjang masa. Kalau kau anak UT tepuk tangan. Kalau kau anak UT tepuk tangan. Kalau kau anak UT mari kita lakukan. Kalau kau anak UT tepuk tangan. Kalau kau anak UT sorak hore. Hore. Kalau kau anak UT sorak hore. Hore. Kalau kau anak UT mari kita lakukan. Kalau kau anak UT sorak hore. Hore. UT Pokjar Labura. Yes. Yes. Terima kasih. Secerca Satu, dua, tiga, ya. Secerca sinar harapan menguat di cakrawala.
dengan ilmu. Yes, yes, yes. Mari kita tutup dengan memberi hormat kepada Dewan Juri. Hormat mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini udah ada nama-nama juara paduan suaranya, ya. Yang jelas ada juara 4. Ada juara 3, ada juara 2, ada juara 1. Hadiah hanya diberikan untuk pemenang nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 4 tidak ada hadiah, ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan segera mengakhiri kegiatan kita, ya, di mana kegiatan ini adalah dimulai dari pagi sampai sore hari ini, ya. Kemudian ini siapa ini? Ya. Nah, saya sampaikan bahwasanya setiap setiap mahasiswa itu nanti akan mendapatkan alma mater. Tapi mohon maaf karena sampai hari ini belum selesai pembuatannya, maka nanti akan kami informasikan untuk pemberian alma mater tersebut, ya. Kemudian juga khusus untuk yang S1 BSD AKPMM itu kan ada baju olahraga, ya. Tapi kemungkinan nanti akan digabung ke semester depan. Karena kalau dia di bawah 20 tidak bisa dicetak gitu. Jadi nanti akan digabung ke semester depan dan akan menerimanya di semester depan. Ya. Baik, di sini kita akan tolong abang-abang, kakak-kakak lihat siapa yang tunjuk tangan duluan. Karena kita akan ada lucky draw. Lucky draw di mana berhadiah berapa? 1 miliar. 2 juta rupiah. Ya, voucher sebanyak berapa biji? 10. Kita sediakan 10 voucher Telkomsel. Ya, 10 voucher Telkomsel. Kalau sekarang pakai data lebih berharga berapa pun. Iya. Siap? Tolong dilihat. Lihat siapa yang duluan tunjuk tangan. Itu maju ke depan. Ya. Pertanyaan pertama. Universitas terbuka diresmikan oleh pemerintah, yaitu Presiden Soeharto almarhum, pada tanggal berapa? Ya, siapa duluan? Depan, Pak. Depan. Iya, silakan maju. Iya, ini kan? Iya, silakan maju. Nah. Iya, pada tanggal berapa? Sini. Nah. Perkenalkan. Ya. Silakan namanya, kelasnya. Perkenalkan, nama saya Romadani. Ya. Dari kelas PGSD AKPMM. Jawabannya? Tanggal 4, Pak. Hah? Tanggal 4. 4 September 1984. Betul. Gatlos AKPMM. Jangan makan baik. Oke. Ya, yang di belakang juga dilihat ya, mana tahu tunjuk tangan mereka gitu. Mereka. Ya. Selanjutnya, program studi ilmu administrasi bisnis masuk ke fakultas apa? Ekonomi. Salah nggak dimarahin kok, Bu. Masuk ke fakultas apa ilmu administrasi bisnis?
Belum ada awak di rumah. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawapannya adalah Fakultas FISIP. Oh, salah kan? Oke. Iya. Masih ada 9 lagi voucher. Berikut. Program studi Sistem Informasi. Program studi Sistem Informasi itu masuk ke fakultas apa? Ya, silakan. Maju ke depan. Maju ke depan, Pak. Maju ke depan. Yakin mundur. Perkenalkan, nama saya Saul Menaruan, saya dari Fakultas PGSD bidang ilmu. Untuk sistem informasi masuk ke Fakultas MIPA. Ya, betul. Ya, satu bocor untuk kalah anak bidang non-pendas, padahal mereka jurusan PGSD. Ya. Ya. Selanjutnya, untuk S1 PGSD dan S1 PG PAUD, program studi AKPMM, alih kredit pengakuan masa mengajar. Lama studinya berapa semester? Dapat duluan? Ya, silakan maju ke depan. Ridwan, Asmal Ridwan. Maju aja Bu, maju aja ke depan, maju aja. Dingin lagi. Ya. Oke, tadi pertanyaannya S1 PGSD dan S1 PG PAUD AKPMM itu lama studinya berapa semester? Untuk jurusan PGSD dan PG PAUD AKPMM, lama studinya adalah 9 semester. Jawabannya betul. Berikutnya ada berapa lagi? 7. Ya, ini pertanyaannya sangat mudah. Silakan panitia dilihat siapa duluan, jangan terjadi apa namanya kanan kiri. Oke, panjang. Apa kepanjangan Pokjar? Iya, dari PG PAUD. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Asriani Fitri dari PG PAUD. Pokjar, kelompok belajar. Pokjar adalah kelompok belajar. Betul. Iya. Ya. Bidang ilmu sudah dapat berapa? Bidang PGSD AKPMM ada dapat? 1. Bidang ilmu ada dapat berapa? 2. PG PAUD? Non pendas berapa? 0. Tepuk tangan untuk non pendas. Mau kami, Pak. Iya. Nggak main katanya, nggak main non pendas. Berikut. Berikut. Universitas terbuka adalah perguruan tinggi pencetak CPNS terbanyak tahun formasi 2019. Perguruan tinggi mana pencetak CPNS terbanyak kedua setelah universitas terbuka? Siapa? Oh, dari non pendas, silakan maju ke depan. Itu pro. Saya Eri dari Pendidikan Ekonomi UGM Universitas Gajah Mada. Ya, betul.
Nomor 2 terbanyak setelah universitas terbuka adalah Universitas Gajah Mada. Mana ini penelitian yang kok pada masuk dalam semua? Iya, biar nampak dia semua gitu. Ya? Iya, nggak main penelitiannya. Ini nggak keluar lah. Nanti jangan terjadi kecemburuan. Udah ada berapa lagi bocornya? 5 lagi. 1, 2. Ya kan? Baik. Selanjutnya, dalam sistem tutorial di universitas terbuka itu ada 2 jenis. Sebutkan kedua jenis tutorial tersebut. Tunjuk tangan. Ada 2 jenis tutorial. Ya, silakan maju ke depan. Tutorial tatap muka sama tutorial online. Jawabannya betul. Iya. Jadi ada 2 jenis tutorial. Tutorial tatap muka yaitu khusus PGSD dan PG PAUD. Tutorial online selain kedua jurusan tersebut. Ya. Selanjutnya, pada kegiatan tutorial itu ada 8 minggu. Pada minggu keberapa dilaksanakan tutorial kedua? Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Heriani dari TK Rodatul Firdaus. Tutorial yang kedua diadakan pertemuan yang kelima. Tutorial kedua, sini Bu, belum lagi di studio. Tutorial kedua dilaksanakan pada minggu kelima. Jawabannya betul. Ya, silakan Bu. Ya. Selanjutnya ada berapa lagi? 3. Pada kegiatan tutorial itu ada 8 minggu. Minggu pertama 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dan 8. Nah, nilai dari tutorial ini bisa berlaku kalau dalam ujian itu ada ketentuannya. Ujian itu apakah ujian tatap muka atau ujian take home exam? Berapa persen dia mendapat supaya menjadi digabungkan nilainya? Ya, silakan panitia, siapa duluan? Yang mana? Oh iya, silakan. Belum siap lagi pertanyaan apa tadi? Perkenalkan, nama saya Binar Vernika. Pada pertanyaan 30%, Pak. 30%? Yes. Waktu mendapat ujian. Hasil ujiannya harus 30%. Enggak, hasil ujian yang 30% benar. Ya. Jawabannya betul. 30%. Ya, berikut. Ya, berikutnya. Oke, dengarkan. Apa kepanjangan tuton? Ya, silakan maju ke depan. Password. Oke, perkenalkan, nama saya Dirianto dari agribisnis. Dirianto Hutagawa. Jurusan agribisnis. Pertanian. Kepanjangan tuton itu tutorial online. Ya, jawabannya benar. Tutorial online, silakan. Ya, tinggal satu lagi. Ya, tinggal satu lagi.
Ya, setelah ini kita tentukan siapa juara umumnya ya. Baik. Apa kepanjangan UPBJJ? Tadi sudah saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Afnijar, saya dari jurusan manajemen. Kepanjangan dari UPBJJ, Unit Program Belajar Jarak Jauh. Ya, UPBJJ adalah unit program belajar jarak jauh, yaitu yang ada di provinsi. Ya, benar jawabannya. Ya, sekarang kita rekapitulasi. Ya, rekapitulasi yang dapat voucher. Mulai dari S1 PGSD bidang ilmu berapa voucher? 3. S1 PGSD AKPMM berapa? 1. Kuatlah. Oh, pelan-pelan bilangnya. S1 PGSD AKPMM berapa? Nah, PAUD 2. Non pendas? Iya. Ya, maka dengan demikian juara umumnya adalah S1 non pendas. Oke, baik. Di sini akan kami umumkan lomba paduan suara. Gantianlah dulu Bang Apila yang mengumumkan dulu. Lombu aja lombu. Lombu. Oke, baiklah kita lanjut kepada juara. Ya, pengumuman juara paduan suara ya, HIMNI UT. Oke, adapun kriteria penilaian yang dilakukan oleh juri, yang pertama yaitu dari formasi, kemudian kekompakan dan suara, perpaduan suaranya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita paduan suara, yaitu kekompakan. Jangan satu suara yang lebih dia lebih dengar, sedangkan yang lain hanya diam saja. Nah, jadi itu kan tidak kompak jadinya. Oke, dari hasil penilaian kami Dewan Juri, baik, kami umumkan. Saya umumkan dari juara 3 dulu ya, karena hadiahnya cuma juara 1, 2, 3. Ya, juara 3 dengan nilai 135 jatuh kepada NPP juara 3 dengan nilai 135 jatuh kepada NPP juara 3 dengan nilai 135 jatuh kepada NPP. Sebenarnya nggak ada yang bagus satupun. Ya, maka kami umumkan sebagai juara ketiga dengan dengan nilai 135 jatuh kepada NPP 02. Selamat kepada S1 PG PAUD. Berikut. Juaranya bermusik ya. Juara 2 dengan nilai 135 sebagai juara kedua jatuh kepada NPP
Ya. Juara 2 NPP 01. Selamat kepada S1 non pendas. Dan juara 1, ini ada 2 yang belum ini ya. NPP 03 atau 4 ini? Juara 1 dengan nilai 157. 157. Sebagai juara 1 adalah NPP ya, mana? Mana? Apakah nomor 3? Apakah nomor 4? Nomor 3? Atau nomor 4? Nomor 3 atau nomor 4? Juara pertama dengan nilai 157 jatuh kepada NPP 04. Selamat kepada S1 PGSD bidang ilmu. Ya, lebih baiklah dari kalian 3 semua. Di antara kalian semua orang itu lebih baik lah. Ya? Ya, baik. Maka kita pembagian hadiah yang maju ke depan hanya ketua kelasnya saja ya, ketua kelas. Silakan. Juara 1 NPP 04, silakan ketua kelasnya. Ngadap ke sana ya. Juara 2 NPP 01. Di tengah. Ini agak di tengah. Agak di tengah Wanda, ya. Juara 3 NPP 02. Ya. Untuk penyerahan hadiah silakan kepada Wanda sama Ira untuk menyerahkan hadiah. Ya, silakan. Kalian yang ngasih. Juara 1, ini juara 1. Ini juara 1. Sini Ra. Ya, silakan. Selamat kepada S1 PGSD bidang ilmu. Ya, terima kasih, kembali ke tempat. Berikut untuk menyerahkan juara 2. Tunggu dulu Bu. Sini dulu. Nanti dipoto. Juara 2, kalian balik. Kami panggilkan Abdi dan Dana untuk menyerahkan hadiahnya. Enggak, sana lah. Iya. Selamat ya. 2, 3. Berikut untuk menyerahkan juara ketiga, hadiah juara ketiga kami silakan kepada Agung, Juwana dan Kenji.
Oke, silakan foto, Bang. Oke, semester 1 AKPMM jangan berkecil hati, masih ada kesempatan. Nanti semester depan daftar lagi ya, sebagai mahasiswa baru. Jadi ada peluang lagi untuk mendapatkan hadiah, ya kan? Ya Om Galan? Iya? Bingung dia. Ya, baik. Saat ini waktu menunjukkan pukul 15.30, maka kegiatan kita tadi sudah dilaksanakan semua. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik, tidak ada kendala apapun. Nah, kalau ini dikatakan Satgas Covid, kita kena apa kita? Kena peringatan, ya kan? Karena berdekat-dekatan. Jadi terima kasih kehadirannya pada hari ini, dan kita akan berkumpul kembali pada kegiatan OSMB. Tapi OSMB itu dilaksanakan di rumah masing-masing secara virtual, ya. Nanti linknya akan kami beri kepada ketua kelas. Ketua kelas akan men-share di grupnya masing-masing. Jadi harapan saya pada kegiatan orientasi studi masa baru OSMB itu semua harus ikut dari Labura. Jangan ada yang tidak ikut. Karena saya nggak bisa mantau. Kan kalian dari rumah masing-masing. Saya nggak bisa tahu mana yang ikut, mana yang tidak. Cuma nanti di rekapnya nanti nampak Labura berapa orang gitu. Kabupaten Toba berapa orang, Kabupaten Langkat berapa orang. Demikian gitu. Ada laporannya. Jadi harapan saya, jumlah kita saat ini 90 orang. Jadi harapan saya nanti pada kegiatan OSMB itu semua mengikuti, ya. Dia itu Zoom apa? Zoom. Dia aplikasi Zoom. Zoom nanti dikasih link, tinggal klik link. Yang penting aplikasi Zoom-nya itu sudah di download aplikasi Zoom-nya, ya. Tinggal klik link langsung masuk nanti dia. Gitu, ya. Orientasi studi masa baru. Dan selanjutnya informasi-informasi berikutnya akan kami sampaikan di grup. Nah, tadi setiap grup itu sudah saya jadikan ketua kelasnya dan sekretarisnya menjadi admin. Berarti ketua kelas bisa memasukkan anggotanya belum masuk. Tadi kan ada beberapa orang yang melapor, saya belum Pak, belum masuk ke grup. Saya mohon kepada ketua kelasnya agar memasukkan kawannya yang belum masuk, ya, kawannya yang belum masuk. Kemudian kita di sini ada grup leader community, itu kumpulan ketua-ketua kelas. Jadi diharapkan setiap ketua kelas kalau diundang datang untuk rapat hadir, ya. Kalaupun tidak hadir berhalangan, wakilnya suruh datang ke sini, begitu, ya. Tolong ya ketua kelas ya. Proaktif gitu, karena informasi-informasi itu selalu bergulir, ada terus informasi-informasi. Demikian juga kalau lepas kau apa? Siapa nama ketua kelas? Edi apa siapa? Ramadhani. Kok lepas? Karena nggak juara. Oh, dapat voucher dia ya? Iya. Jangan lemah. Iya. Jadi kalau diundang datang ketua kelas datang. Kalaupun berhalangan misalnya nggak dikehendaki sakit atau apa, wakilnya. Tadi wakilmu siapa? Hah? Sekretaris. Sekretaris tadi siapa? Oh itu. Siapa namanya? Oh, nggak dengar saya tahu. Oh, Daulay. Itu ada dua lagi tuh yang belum masuk itu. Ridwan, siapa namanya? Ridwan. Kalau kenal anak Pak Irfan Lubis, kepala sekolah SD Patuk Besi. Lubutiko. Ada yang kenal? Kepala sekolah
Ya, anaknya si Ridwan. Sama Umi. Umi itu guru di mana ya Umi ya? Pokoknya itu belum masuk karena saya hubungi melalui HP nggak aktif. Kemudian WA-nya juga nggak bisa. Jadi kehilangan kontak. Kemudian non-PNS itu masih ada beberapa lagi yang belum masuk ya. Ada satu orang nggak bisa dihubungi sama sekali, yang dia ngambil agribisnis peternakan. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa karena kita dalam keadaan sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan saya ucapkan selamat kembali ke rumahnya masing-masing tanpa kurang suatu apapun dan menemui keluarganya, baik suami atau anaknya maupun orang tuanya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Silakan pulang.